Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah bersama dengan analis Arta Sekuritas Dennis Jordan. Terima kasih Mas Dennis telah bergabung bersama kami dalam IDX Opening Bell. Kita lihat tadi ISG kembali dibuka memerah, bahkan sekarang sudah terkoreksi 3%. Nah, Anda melihatnya nampaknya masih harus kerja keras lagi ISG hari ini. Kalau kita lihat mungkin ya, kenapa melemah ya faktornya masih sama. Selama ini juga masih dari faktor corona sendiri. Yang bikin tambah parah adalah setelah di China sudah mulai reda coronanya, sekarang yang semakin parah adalah di Eropa, kemudian juga di Amerika juga semakin parah. Dan di dalam negeri kita sendiri juga ini jadi satu faktor yang perlu dipertimbangkan bagaimana perekonomian ke depan supaya bisa tetap stabil seperti itu. Oke, nah pertimbangan-pertimbangan itu kan juga sudah mulai dicari oleh pemerintah kita seperti itu dengan mengeluarkan beberapa stimulus. Yang pertama terkait dengan pariwisata dan kali ini adalah terkait dengan manufaktur seperti itu. Nah, jilid 2 ini Anda melihatnya apakah sudah cukup atau memang harus ada sebuah kebijakan baru lagi untuk membantu ini atau seperti apa? Saya rasa mungkin memang harus ada kebijakan baru lagi ya. Kenapa? Karena kita lihat juga sebenarnya kan coronanya juga masih belum terlalu parah juga. Mungkin bisa kita bilang belum terdeteksi terlalu parah ya seperti itu ya. Karena efek dari corona ini kan setelah 2 minggu baru terlihat. Kemudian juga selama 2 minggu itu artinya perekonomian, aktivitas perekonomian itu tidak bisa berjalan terlalu lancar ya. Seperti yang sudah dibahas juga kemarin, ada imbauan untuk work from home seperti itu. Nah, ini juga salah satu bukti nanti perekonomian juga tidak akan sebaik bulan-bulan sebelumnya aktivitasnya. Nah, belum lagi ditambah bulan depan juga kita sudah mulai bulan puasa. Nah, setelah itu juga ada lebaran juga libur sudah 2 minggu. Nah, jadi artinya dalam semester pertama perekonomian Indonesia ini saya rasa sangat mengkhawatirkan seperti itu. Oke, tapi kita juga lihat ya, ini berarti sekarang yang dibutuhkan adalah stimulus memang untuk merapikan perekonomian kita ini dulu, atau sebenarnya Anda melihat bahwa harus ada yang memang mengerjakan terkait dengan atau kejelasan terkait dengan COVID-19 ini atau corona ini? Kalau dari opini saya sebenarnya lebih baik dari coronanya kita beresin dulu sih. Kalau dari pasar juga Anda melihatnya seperti itu? Iya, saya lihat seperti itu. Karena kita masih lihat pelaku pasar masih wait and see sejauh ini ya? Iya, memang masih wait and see sih kalau saya lihat ya. Cuma memang kalau kita lihat realnya secara perekonomian, memang saya rasa belum ada alasan gitu ya untuk kembali masuk ke pasar saham seperti itu. Oke, baik, kita juga lihat ini ya, berapa kali ada yang melakukan atau menutup pasar seperti itu, dan diantaranya ada Filipina yang menutupnya. Nah, Anda melihat apakah kita perlu melakukan hal itu atau tidak? Saya rasa justru tidak perlu ya, karena kan memang kalau kita bahas bursa itu kan sebenarnya free market, artinya ya dibiarkan saya seperti itu. Sebenarnya kalau boleh saya memberikan opini juga, untuk suspensi sebanyak 7% itu saya rasa juga terlalu pendek ya. Saya rasa harusnya dilepas saja seperti biasa, biarkan fluktuasinya berjalan seperti biasa aja, karena transaksinya kan juga akan lebih banyak juga. Kalau transaksinya lebih banyak, market akan lebih liquid, lebih fluktuatif, tapi pergerakannya masih ada. Kalau ditahan seperti ini, otomatis market akan lebih kecenderungannya untuk turun gitu. Sementara kalau misalkan dilepas untuk suspensinya atau batasan bawahnya, itu mungkin nanti akan ada secondary trend, artinya ketika melemahnya sudah terlalu parah, nanti akan ada rebound ke atas, menguat. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh trader-trader untuk transaksi saham. Oke. Nah, ini kan kita juga lihat trading halt juga beberapa kali terjadi ya. Kemarin juga terjadi trading halt di pukul 15 seperti itu. Nah, Anda melihat bahwa ini dan ada juga aksi-aksi yang juga dilakukan terkait dengan hal ini untuk mengembalikan IISG, yaitu juga ada selain trading halt, ada buyback juga yang dilakukan. Tapi dengan buyback ini ternyata net sell asing juga malah akhirnya semakin tinggi. Ya, justru ini jadi kesempatan untuk aset manajemen ataupun manajer investasi ya yang memiliki value atau AUM yang cukup tinggi, ini untuk jadi jualan seperti itu ya. Jadi kesempatan bagi mereka. Oke, berarti kita bisa sebenarnya, atau kita bisa nggak sih melihat sisi terang dari terjadinya seperti ini, atau kita ambil apa yang harus dilakukan pelaku pasar di kala seperti ini, karena beberapa saham-saham blue chip juga mengalami penurunan. Apakah lebih baik saatnya kita untuk membeli, tadi Anda mengatakan seperti itu, atau seperti apa? Kalau saya rasa untuk membeli, saya rasa sih belum ya. Karena memang ya kita bahas lagi yang tadi, perekonomian memang mungkin hingga semester pertama ini sedang parah-parahnya seperti itu. Jadi saya tidak sarankan untuk membeli, wait and see ya. Kemudian untuk masuk saya rasa belum. Kenapa?
Karena ya kalau kita lihat lagi ya yang tadi kita bahas ya, buyback sebenarnya tidak membuat saham menjadi naik, tapi ini menjadi kesempatan bagi manajer investasi atau aset manajemen untuk profit taking seperti itu. Nah, dari investor sendiri saya rasa kebanyakan investor saat ini mereka tidak objektif ya, artinya ketika mereka melihat Dow Jones tiba-tiba hijau, kemudian jadi latah untuk ikutan beli. Nah, saya rasa ini harusnya tidak seperti itu. Tapi ketika IHSG nantinya hijau, nah ini bisa dimanfaatkan untuk investor-investor yang masih memegang saham di portfolionya, ini untuk cut loss atau profit taking. Oke, terakhir Anda melihat bahwa akan ada kemungkinan kita berada di bawah 5% lagi untuk IHSG hari ini? Kalau untuk range di bawah 5% saya rasa tidak yakin, tapi kalau saya bisa bilang untuk 1-2 bulan ke depan tren bearisnya masih sangat kuat. Oke, baik. Terima kasih Mas Jordan telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas langsung dari Jakarta Future Asian. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam IDX Opening Bell.